Halo, perkenalkan nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM belakang 255. Perkenalkan, nama saya Ervia Gistiardia Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia dengan MPM belakang 260. Saya Najwa Tias Nadifa dengan NPM akhir 262. Perkenalkan, nama saya Fidel Bibah Teta Zafran, NPM akhir 263. Perkenalkan, saya Agda Olivia Febiona dengan NPM akhir 258. Nah, pertama-tama kita akan membahas definisi persediaan terlebih dahulu. Jadi persediaan ini tuh merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan itu berupa barang dagangan yang siap dijual. Tapi kalau dalam perusahaan manufaktur, persediaan itu meliputi bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama itu ada bahan mentah. Jadi bahan mentah itu material yang belum diproses menjadi produk. Yang kedua itu ada barang dalam proses. Jadi barang dalam proses itu barang setengah jadinya, produk yang sedang diproduksi tetapi belum selesai. Dan yang terakhir itu barang jadi, produk yang sudah selesai dan siap untuk dijual. Selanjutnya, kita akan membahas sistem akuntansi persediaan. Seperti yang kita ketahui, sistem akuntansi persediaan ini itu ada dua. Yang pertama ada sistem perpetual, yang kedua adalah sistem periodik. Nah, sistem perpetual ini melacak persediaan secara real time. Setiap pembelian dan penjualan itu langsung dicatat di akun persediaan. Nah, sedangkan sistem periodik ini tuh menghitung persediaan dan HPP pada akhir periode akuntansi dengan menghitung fisik barang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menghitung harga pokok penjualan. Bisa kita lihat di sini ada tabelnya. Beginning inventory Januari tanggal 1 itu awal persediaannya sebesar $100 dan yang lalu ditambah dengan cost of goods acquired or product during the year itu biaya barang dibeli atau diproduksi itu $800. Jadi setelah ditambah menjadi $900 itu menjadi total cost of goods sold available for sale, menjadi barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan akhir persediaan ending inventory tanggal 31 Desember sebesar $200. Setelah dikurangi itu menjadi cost of goods sold during the year. Jadi ini adalah hasil akhir untuk harga pokok penjualannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang barang dalam transit. Barang dalam transit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama FOB Shipping Point, di mana syarat penyerahan barang dalam perdagangan internasional itu yang menyatakan bahwa titik penyerahan barang adalah di gudang atau di pelabuhan penjual. Lalu juga yang kedua ada FOB Destination, yaitu istilah pengiriman yang menyatakan bahwa penjual itu bertanggung jawab penuh atas barang yang telah dipesan hingga sampai ke pembelinya. Dalam hal ini, penjual juga menanggung keseluruhan biaya pengiriman dan biaya tambahan lainnya. Berbeda dengan shipping point, kalau shipping point itu lebih penjual menyerahkan barangnya ke jasa pengiriman, lalu tanggung jawab itu sudah berada di tangan pembeli. Kalau FOB Destination ini penjual bertanggung jawab penuh. Lalu juga ada barang konsinyasi. Dalam sistem konsinyasi, perusahaan atau pihak pengirim mengirimkan barang ke pihak lain atau pihak penerima untuk dijual, tetapi kepemilikan tetap ada pada pengirim hingga barang terjual. Tanggung jawab penerima. Penerima hanya bertindak sebagai agen tanpa kewajiban kecuali menjaga barang dengan baik. Saat barang terjual, penerima mengirimkan hasil penjualan ke pengirim setelah dikurangi komisi dan biaya. Jadi, jika seperti yang kalian ketahui, kalau ada di depan kampus UPN ada ibu-ibu yang sedang berjualan seperti snack, lalu makanan berat juga ada, lalu juga ada minum-minuman. Nah, barang tersebut merupakan barang konsinyasi, di mana itu merupakan barang titipan dari orang lain yang ibu tersebut itu
tidak membuat sendiri dan hanya bertugas untuk menjualkan dan menjaganya. Lalu juga ada pencatatan inventaris. Barang konsinyasi itu tetap dicatat dalam inventaris pengirim, bukan penerima, karena hak kepemilikan tidak berpindah hingga barang terjual. Lalu ada pelaporan keuangan. Pengirim dapat mencatat inventaris konsinyasi secara terpisah atau dalam catatan atas laporan keuangan mereka. Lalu saya akan membahas tentang perjanjian penjualan khusus. Perjanjian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, dan yang kedua ada penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Yang pertama, perjanjian pembelian kembali, yaitu merupakan perusahaan menjual inventaris tetapi memiliki perjanjian untuk membelinya kembali di masa yang akan datang. Tujuan dilakukannya perjanjian ini untuk pembiayaan tanpa melaporkan kewajiban atau inventaris di laporan keuangan. Lalu kendalinya juga tetap pada penjual, sehingga harus tetap mencatat inventaris dan kewajiban yang terkait. Lalu yang kedua ada penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi, di mana perjanjian penjualan ini digunakan dalam industri dengan kebijakan pengembalian barang tinggi, misalnya seperti penerbitan buku. Lalu penjualan dicatat hanya untuk jumlah yang kemungkinannya itu besar tidak dikembalikan. Lalu perusahaan mencatat estimasi pengembalian inventaris karena sebagian kendali masih ada pada penjual. Lalu ada juga biaya yang termasuk dalam persediaan. Nah, salah satu hal terpenting dalam menangani persediaan adalah jumlah yang harus dibayarkan untuk persediaan. Perusahaan umumnya menghitung perolehan persediaan seperti aset itu berdasarkan biayanya. Lalu biaya yang termasuk dalam persediaan dibagi menjadi dua, yaitu yang ada dua. Yang pertama ada biaya produk, yaitu adalah biaya yang dikaitkan dengan inventaris dan dicatat dalam akun inventaris. Biaya ini mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Lalu yang kedua ada jenis biaya periode. Biaya periode merupakan biaya yang secara tidak langsung terkait dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti biaya penjualan dan dalam keadaan normal, biaya umum dan administrasi tidak termasuk sebagian dari biaya persediaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asumsi aliran biaya dalam akuntansi. Perusahaan itu akan membeli barang dengan harga yang berbeda itu sepanjang waktu. Nah, metode yang digunakan itu juga mempengaruhi nilai persediaan dan laba. Sehingga dalam akuntansi itu terdapat 3 metode utama yang digunakan untuk menilai persediaan. Yang pertama ada specific identification, yaitu dengan mengidentifikasi biaya sebenarnya dari setiap unit barang. Lalu ada FIFO atau first in first out, yaitu mengasumsikan barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali dijual. Lalu ada average cost yang terakhir, itu merupakan penggunaan harga rata-rata dari semua barang yang tersedia dalam waktu periode. Pertama, kita membahas mengenai specific identification. Metode ini itu mencocokkan biaya spesifik dari setiap barang yang terjual atau masih ada di persediaan. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk barang bernilai tinggi atau unik, seperti mobil, perhiasan, atau pesanan khusus dalam industri manufaktur. Nah, keuntungannya dari metode ini adalah akurasi yang tinggi, namun kelemahannya adalah sulit diterapkan pada barang-barang yang tidak memiliki identifikasi unik. Selanjutnya ada FIFO atau first in first out. FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Nah, dalam kondisi harga naik, metode ini itu menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar. FIFO juga lebih sesuai dengan aliran barang fisik dalam banyak bisnis seperti barang komunikasi, barang konsumsi yang memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada average cost. Metode ini itu menghitung biaya rata-rata dari semua barang yang tersedia selama periode tertentu. Nah, average cost memberikan nilai yang stabil dan mengurangi fluktuasi laba. Metode ini digunakan ketika harga barang sering berubah dan perusahaan ingin menghindari manipulasi harga biaya barang yang dijual. Selanjutnya ada perbedaan perpetual versus periode.
Ada dua cara mencatat persediaan, yaitu dengan sistem perpetual dan periodik. Kalau perpetual, catatan persediaan itu diperbarui setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Nah, kalau periodik itu persediaan dihitung dan diperbarui secara berkala, misalnya setiap akhir bulan atau akhir tahun. Nah, perbedaan ini itu mempengaruhi bagaimana perusahaan menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai kesalahan dalam penilaian persediaan. Kesalahan penilaian persediaan dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, kesalahan dalam mencatat jumlah fisik persediaan, yang kedua, penggunaan metode penilaian yang tidak konsisten, yang terakhir yaitu kesalahan dalam menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan utama yang umum terjadi. Yang pertama yaitu jika persediaan akhir dicatat lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Hal ini tuh dapat berdampak langsung pada HPP dan laba bersih. Yang kedua yaitu jika suatu pembelian tidak dicatat atau dicatat di periode yang salah. Hal ini dapat menyebabkan penyajian yang tidak akurat pada neraca dan laporan laba rugi. Jika pencatatan persediaan salah, maka akan berdampak ke laporan keuangan. Dan jika laporan keuangan salah, maka terdapat dampak-dampak yang akan terjadi. Yang pertama yaitu, jika persediaan akhir terlalu rendah, maka harga pokok penjualan atau HPP akan terlalu tinggi, menyebabkan laba bersih lebih rendah dan aset dalam neraca terlihat kurang dari yang seharusnya. Sebaliknya, jika persediaan akhir terlalu tinggi, HPP akan lebih rendah sehingga laba bersih terlihat lebih tinggi dari kenyataan dan aset dalam neraca berlebihan. Laba yang terlalu tinggi ini bisa menimbulkan masalah. Perusahaan mungkin harus membayar pajak yang lebih besar, kemudian manajemen bisa mengambil keputusan yang salah seperti ekspansi berlebihan atau pembagian dividen yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang nyata. Selain itu juga investor dan kreditor juga bisa kehilangan kepercayaan jika laporan keuangan nantinya dikoreksi yang dapat berdampak pada harga saham dan akses perusahaan terhadap pinjaman. Kemudian, jika ada kesalahan dalam pencatatan pembelian dan persediaan, maka nilai persediaan dan utang bisa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jika kesalahan ini terus terjadi, dampaknya bisa semakin besar dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Jadi meskipun sekilas terlihat menguntungkan, kesalahan dalam pencatatan persediaan justru bisa membawa resiko jangka panjang bagi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode LIFO dan average cost. Nah, LIFO sendiri, yang pertama itu ada LIFO. LIFO kan last in, first out. Jadi barang yang terakhir dibeli itu dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Nah, karena hal tersebut maka HPP-nya itu lebih tinggi saat terjadi inflasi. Kemudian yang kalau average cost itu kan biaya rata-rata. Nah, ini tuh dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh persediaan yang tersedia. Nah, di sini tuh HPP-nya tuh lebih stabil karena kan dihitung berdasarkan rata-rata. Jadi HPP-nya itu lebih stabil daripada yang LIFO. Selanjutnya itu ada dampak laba bersih, pajak, dan arus kas. Nah, untuk laba bersih, nah di metode LIFO itu dalam kondisi inflasi itu labanya itu lebih rendah karena HPP-nya tinggi. Nah, kalau di metode average itu laba lebih stabil karena harga rata-ratanya itu tidak dipengaruhi dengan perubahan harga yang ekstrim. Kemudian untuk yang pajak, LIFO itu pajaknya lebih rendah karena laba bersihnya kan lebih rendah saat inflasi. Kemudian untuk metode average itu pajaknya lebih moderat karena laba bersihnya itu tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi harga. Kemudian di bagian arus kas, metode LIFO itu arus kasnya lebih baik karena pajaknya lebih rendah. Kemudian kalau di metode average itu arus kasnya itu lebih stabil karena laba dan pajaknya itu tidak terlalu berfluktuasi. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian antara metode LIFO dan average cost. Nah, untuk LIFO itu keuntungannya itu pengurangan beban pajaknya itu lebih sedikit kalau kondisi inflasi. Kemudian mencerminkan biaya terbaru dalam HPP dan memberikan gambaran laba yang konservatif. Nah, kerugiannya itu nilai persediaan akhir mungkin tidak mencerminkan biaya saat ini. Kemudian yang kedua itu LIFO sendiri itu dilarang oleh IFRS
dan peraturan perpajakan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Kemudian kalau metode average cost itu keunggulannya itu menyederhanakan perhitungan dengan mengurangi fluktuasi HPP akibat perubahan harga. Kemudian yang kedua itu diterima secara luas oleh standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Nah, kerugiannya itu mungkin tidak mencerminkan biaya terbaru dalam HPP atau nilai persediaan akhir, terutama saat harga berfluktuasi tajam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode LIFO. Jadi, definisi LIFO atau last in first out adalah metode pencatatan persediaan di mana barang terakhir yang dibeli akan dijual terlebih dahulu. Karakteristik LIFO di sini ada 3, yaitu yang pertama harga pokok penjualan HPP lebih tinggi saat harganya naik. Yang kedua, persediaan akhir lebih rendah dibanding metode lain. Dan yang ketiga, bisa dilakukan dengan pendekatan periodik maupun perpetual. Lalu, pada slide selanjutnya ada perbandingan LIFO, FIFO, dan average cost. Jadi, bisa dilihat dari tabelnya, COGS, laba, dan persediaan akhir, FIFO, dan LIFO itu berbanding terbalik. Sedangkan, COGS, laba, dan persediaan akhir dari average cost itu sama, yaitu menengah semuanya. Ini dikarenakan LIFO lebih mencerminkan biaya terkini dalam laporan laba rugi, sedangkan FIFO lebih mencerminkan nilai persediaan yang lebih tinggi dalam neraca. Slide selanjutnya ada LIFO dalam sistem periodik dan perpetual. Jadi, LIFO dalam sistem periodik itu menentukan biaya persediaan akhir dan COGS hanya di akhir periode dan tidak memperhitungkan urutan penjualan sepanjang periode. Sedangkan di LIFO perpetual itu menghitung COGS setiap kalinya ada transaksi dan menggunakan biaya pembelian terbaru saat terjadi penjualan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan LIFO. Jadi kelebihan LIFO itu yang pertama, LIFO bisa menyesuaikan biaya dengan pendapatan saat ini dan mengurangi laba kena pajak saat harga naik serta berguna dalam manajemen pajak. Dan kelemahan dari LIFO itu yang pertama tidak diperbolehkan dalam IFRS, yang kedua nilai persediaan di neraca tidak bisa mencerminkan harga pasar, dan yang ketiga adalah kompleksitas dalam pencatatan dan pelaporannya.